yang dihadapi Paus itu kan juga keprihatinan dunia sebetulnya, krisis ekologi planet bumi. Lalu Paus menawarkan semacam paradigma ekologi integral. Jadi bagaimana gereja itu mengajak dalam kebersamaan, disebut sebagai apa ya, penyelamatan bersama dalam hal ekologi ini. Nah, buku ini membahas mengenai persoalan iklim, air, aneka hayati yang punah, lalu sampah dan pertobatan ekologis. Itu menyangkut manusianya. Sumber daya bumi itu dijarah karena konsep apa? Ekonomi. Apa pikir ekonomi. Lalu perdagangan. Kemudian produksi. Kalau misalnya semen itu kan mengejar produksi mesti merusak alam dengan apa? Menggali tambang itu. Kenapa orang pikirnya sekarang kan efisiensi, lalu ada yang lebih bagus sekarang daur ulang dan ini energi terbarukan. Itu yang dua yang bagus, tapi yang efisiensi itu ya bagus, tetapi juga di satu sisi juga lalu ambil jalan pintas. Lalu yang dicontohkan oleh Fransiskus itu ya Fransiskus Asisi. Maka Paus perlu mendorong ini kesadaran kolektif untuk merawat bumi. Dan perubahan iklim itu kan sekarang terasa sekali. Di mana-mana terasa panas, lalu banjir. Saya pernah ke Riau itu sama adik saya waktu itu kunjungan itu. Yang kelapa sawit itu sekarang panasnya bukan main karena ternyata kelapa sawit itu tidak menyimpan air tapi butuh air. Iya, menghabiskan air. Lalu pasirnya naik, jadi panas kan. Sementara saya di Ngablak masih dingin ya. Maka perlu kesadaran itu. Paus itu juga pernah menulis Laudate Deum. Tetapi tidak mendapat tanggapan. Baru muncul kemudian Laudato Si itu. Jadi kan Laudate Deum kan kita enggak begitu ya, kenal. Saya aja juga belum baca. Padahal sekarang ini kalau menurut Paus sedang ada dalam perjalanan menuju keruntuhan puncak. Kerusakan alam itu sangat tergantung atau terkait dengan juga budaya yang membentuk koeksistensi manusia. Perubahan iklim dimanapun termasuk di Indonesia itu mulai tahun 1960 menurut Paus. Dan juga buku penyelidikan di Indonesia. Akibatnya Indonesia terancam pertanian itu pangan kurang, penyakit yang melanda itu pernapasan dan dehidrasi. Itu karena situasi itu tadi. Maka bagi saya ya pertobatan ekologis itu mendesak. Masalah air sekarang di satu sisi kurang air, di lain tempat juga kelimpahan air. Mungkin Romo Joko tahu Kalimantan ini nggon kali nih kok banjir. Itu kan tidak masuk akal. Pernah suatu saat saya itu di WA orang, Romo Ngablak banjir, padahal yang banjir itu daerah Batur. Batur itu agak tinggi. Karena mungkin sudah banyak semen gitu, akhirnya air tidak meresap tapi mengalir ke perkampungan itu dan cukup besar. Maka bagi saya kalau saya renungkan kaitannya dengan imamat ya, saya kebetulan tugas di tempat yang masih bisa untuk memberi contoh lah, ada tanahnya luas itu untuk contoh. Lalu lingkungan mungkin seperti Somoitan itu juga dekat Merapi. Saya masih ingat dulu dengan Pak Lurah itu bagaimana menjaga supaya sumber air masih. Orang kan selama ini kesannya sumber air itu pohon beringin. Tapi ternyata sumber air itu antara lain pohon aren. Aren itu menyimpan air banyak. Iya. Omah genderuwo loh. Ya, tapi sebetulnya itu menyimpan air paling banyak aren itu. Karena akarnya juga menjalar kemana-mana. Dan kita kayak ngekep ya. Itu kalau misalnya satu pinggir sungai itu ada 45
sekitar 2-3 meter jaraknya itu mesti airnya banyak. Dan saya sudah membuktikan dengan Pak Lurah Wonokerto itu nanam itu akhirnya airnya bagus lagi. Setiap hujan menampung air, menyimpan. Sik nek aren ki saka bijine. Aren dari bijinya. Oh, Jadi kalau wah sudah ning ora dudu kuling. di kolang-kaling itu dideder nanti aren ya. itu tumbuh. Pokoknya kalau ada aren mesti bawahnya ada air. Oh, oke. Jadi kalau di Kalimantan dijual satu tokolan itu Rp150. Oh. Sekarang sudah banyak di Sumatera. Itu saya ketemu orang yang dulu Kok ora tipikalnya kaya sawit ya, kaya? Nggak. Kok berbeda sekali ya? Karena- Kamu witnya podo mirip. sama, tetapi nyimpen air aren itu. Karena suplainya kan ke apa? Kolang-kaling itu kan ya nyimpen air itu. Itu bagus. Lalu manfaatnya lebih banyak untuk sapu lidi. Lalu sagunya juga bisa dipakai untuk mutiara. Nyambut demit. Jadi tanaman-tanaman yang bisa untuk kaitannya dengan nanti masalah air, ini bisa di situ. Lalu saya juga dapat pengetahuan dari penyuluh pertanian dari Wonosari itu, orang Komutiran. Ternyata kalau mau buat talut itu tidak perlu ditalut, tapi tanamnya aja. Sono keling. Oh. Sono keling itu asal akarnya kena matahari tumbuh. Maka sono keling nggak dari buah tapi dari akar. Begitu ini rabuk, numpuk tanah, nalut lagi akarnya keluar. Itu talut yang paling bagus. Jadi banyak sebenarnya dari alam kita itu bisa menyelamatkan alam. Tapi sekarang ini kan orang lebih praktis. Dan yang membuat air tidak meresap kan betonisasi. Meskipun saya juga membuat. Jadi, karena situasi aja. Mungkin itu sharing saya ya. Sebagai Romo saya merasa ya bisa terpanggil dengan belajar dari alam itu bagaimana bisa menyelamatkan alam. Dan cukup banyak itu tanaman-tanaman yang bisa dipakai untuk konservasi. Lalu tenaga surya, tenaga air kan sekarang belum dimanfaatkan dengan optimal. Saya pernah mencoba di Ngablak itu dingin, tetapi bisa untuk tenaga surya, pakai panel itu dengan aki yang 100 watt aja udah 100 ampere itu udah bagus. Kuwi kaya outputnya 100 watt. Nek Ampere. Tergantung mau lampu berapa. Berapa? Tapi modelnya LED, jadi ini lebih ngirit. Ya. Itu bisa untuk 1 hari 1 malam. Kita untuk korn ada ora to? Ada toko anu. Tapi bagusnya toko yang sudah panel gede, lalu masukkan aki baru keluar. Itu ngirit banget. Saya tuh baru berpikir pereng, lalu pasuran itu kalau untuk panjeran itu. Kan kadang listrik sekarang juga mati. Ya. Kalau kena apa? Petir, kena tumbang, pohon tumbang. Yang sudah saya coba lagi di Wonokoso. Itu kan belum ada listrik di situ. Dipakai panel itu. Mereka anggo jaga malam itu dari jam 6 sore sampai 6 pagi. Cukup, padahal aki ini gur kecil. Yang aki mobil kecil, cukup. Jadi cukup banyak alam yang bisa akhirnya dipakai untuk menyelamatkan alam.